Kalau kamu kemarin cari Canon GX7 Mark III yang harganya sudah tinggi banget, kamu wajib kenalan dengan kamera yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya Bobby dari Lambat, dan mari kita kenalan dengan kamera Canon yang terbaru untuk para vlogger dan konten kreator, Canon PowerShot V1. Mari kita bahas dari bodinya. Untuk bodinya sendiri sangat kecil dan compact, beratnya hanya 426 gram. Untuk sisi terpanjangnya tidak lebih dari setelapak tangan atau kurang dari 20 cm. Mari kita bahas sisi bagian atas dari kamera ini. Untuk user interface-nya sendiri sangat simple, hanya terdapat beberapa tombol di atas, terdapat mode dial yang bisa kamu ganti-ganti, dan terdapat switch untuk peralihan dari kamera ke foto. Masih di sisi atas terdapat built-in mikrofon yang kualitasnya cukup bagus saat digunakan. Dan di sampingnya terdapat hot shoe yang sayangnya dia tidak bisa sembarangan diaplikasikan karena dia tidak mendukung dengan kontak klasik, jadi kamu harus memerlukan adaptor tambahan untuk menggunakan alat third party. Untuk sisi gripnya sendiri cukup nyaman untuk dipegang handheld secara handheld, dan di sisi kanannya terdapat beberapa port seperti port mikrofon, port headset, dan HDMI. Namun sayang letaknya bersamaan dengan hand grip, jadi akan mengganggu ketika kita menggunakan secara bersamaan. Nah, yang aku suka di sisi kiri dari kamera ini terdapat internal cooling fan yang bisa membantu mendinginkan kamera saat digunakan. Jadi kamu nggak perlu worry lagi untuk masalah overheat pada kamera. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian lensanya. Nah, kamera ini dilengkapi dengan lensa zoom tetap dengan range 8,2 hingga 25,6 atau ekuivalen dengan 16 hingga 50 mm. Namun sayangnya f yang diberikan adalah f variabel dari 2,8 hingga 4,5. Jadi akan mengalami perubahan exposure ketika kamu menggunakan zoom dari 16 hingga 50. Dan pada bagian sisi depan lensa ini terdapat ring control di mana digunakan untuk mengatur aperture pada lensa ini. Sekarang kita bahas monitor. Jadi kamera ini sudah menggunakan monitor dengan rasio 3:2 dan sudah full touchscreen. Jadi kamu bisa mengakses menu dengan touchscreen maupun mengatur settingan kamera secara touchscreen. Untuk artikulasinya sendiri sudah 180 derajat, jadi akan mempermudah kamu jika kamu melakukan perekaman sendiri atau mode selfie. Sekarang kita bahas video. Untuk videonya sendiri bisa merekam hingga 4K di 60 fps dan Full HD-nya di maksimal di 120 fps untuk slow motion. Untuk kualitasnya sendiri nggak perlu diragukan karena Canon V1 ini sudah menggunakan sensor 1,4 inch dengan 22,3 megapiksel. Fitur lainnya dalam kamera ini yang sangat berguna yaitu image stabilizer, di mana kamu bisa mengaktifkan dan akan mengurangi goncangan saat pengambilan foto maupun video. Namun sayang, image stabilizer ini tidak bisa diaktifkan ketika kamu menggunakan video di format 4K di 60 fps. Yang lebih menguntungkan adalah kalau kamu sebagai live streamer membutuhkan durasi shot yang panjang, kamera ini mampu merekam hingga 6 jam. Bagi kamu yang suka merekam video dengan durasi yang panjang, kamera ini sangat cocok karena kamera ini bisa merekam hingga 6 jam ketika kamu menggunakan frame rate maksimal di 60 fps. Tapi ketika kamu menggunakan frame rate tinggi di 120 fps, maka limitasi yang diberikan hanya 1,5 jam saja. Jadi bagi kamu yang pengen mulai bikin konten, kamera kecil ini sudah sangat cukup. Walaupun dia compact, dia sangat powerful sekali. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, komen, dan share, dan berbagi pengalaman menggunakan Canon V1. Sampai jumpa di video berikutnya.